Shalom saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini dari Amsal 26 ayat yang keempat sampai dengan kelima. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara, kita pasti pernah mendengar kata dablek. Sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang seringkali dipakai untuk menggambarkan seseorang yang tidak memperhatikan orang yang menyuruh atau menasihati. Dablek itu biasanya digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang sudah bolak-balik dibilangi, sudah berkali-kali dinasihati, sudah berulang kali diberitahu, tapi sulit berubah. Sudah diberitahu berulang-ulang, tetapi tetap melakukan kesalahan yang sama. Dan ternyata saudara, kata dablek ini dalam bahasa Amsal sama dengan bebal atau bodoh, yaitu orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dan selalu merasa diri benar. Saudara, kita jangan berpikir bahwa dablek adalah penyakitnya anak-anak. Karena bisa jadi saudara, kita sendiri sekalipun sudah dewasa, bahkan berusia tua, kita pun juga dablek di hadapan Allah. Karena ketika firman Tuhan sudah berulang kali menasihati kita, bahkan kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, namun kita tetap melakukannya, berarti kita juga dablek di hadapan Tuhan. Nah saudara, ketika kita bertemu dengan orang yang dablek, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Apakah kita berpikir bahwa orang dablek tidak bisa diubah dan berubah? Saudara, Amsal menjelaskan bahwa orang dablek, orang bebal atau orang bodoh adalah orang yang selalu berpikir bahwa dirinya pandai. Karena itu saudara, ia tidak mau dinasihati dan tidak mau menerima ajaran yang benar. Orang dablek terlalu sombong saudara untuk mendengarkan orang lain karena merasa diri yang paling benar. Orang dablek tidak bisa diukur berdasarkan fisik saudara. Bisa jadi dalam pembawaan nampak lemah lembut, tetapi ketika orang tersebut sulit untuk mendengarkan nasihat dan ajaran yang benar, itulah dablek yang diajarkan oleh Alkitab. Saya mengambil contoh sederhana saudara. Misalkan ketika ada dua orang yang jatuh ke lubang yang sebenarnya sudah ada tanda peringatan di sana. Orang pertama saudara adalah anak kecil yang memang tidak bisa membaca, sehingga tidak heran saudara jika dia jatuh ke dalam lubang itu. Tetapi saudara, orang kedua adalah seorang yang dewasa yang sudah bisa membaca. Dia tahu ada tanda peringatan, dia tahu ada tanda larangan, namun dia tetap saja terjatuh ke dalam lubang itu karena kebebalannya mengabaikan peringatan. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang mau disebut atau dijuluki sebagai orang dablek. Kemungkinan besar saudara, ia akan marah dan tersinggung bila dikata-katai sebagai orang dablek. Sebab berbicara tentang orang dablek selalu mengacu kepada orang yang sepertinya tidak dapat berubah lagi hidupnya. Hatinya sangat keras, membatu karena tidak mau menerima nasihat dan teguran, bahkan ajaran yang benar. Memang saudara, kita semua tidak mau dan tidak ingin disebut orang dablek. Tetapi sadar atau tidak, kita justru seringkali di hadapan Tuhan berperilaku sama seperti orang dablek. Ketika sudah dinasihati firman, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Saudara, orang dablek adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan ataupun dari sesama. Orang dablek selalu merasa diri sebagai orang yang paling benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Karena itu saudara, ia akan mencari berbagai alasan untuk selalu membenarkan diri sendiri dan merasa tidak perlu diajar dan digurui oleh orang lain. Ia menganggap bukan dirinya yang harus berubah, sebaliknya orang lain yang harus berubah. Itulah orang dablek saudara. Orang yang sulit mendengarkan nasihat, orang yang tidak mau menerima ajaran yang benar. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu saudara? Apakah kita termasuk orang yang dablek atau sebaliknya kita adalah orang yang bijak karena kita selalu mau mendengar nasihat, mau mendengar teguran, mau mendengar ajaran yang benar, dan juga bukan hanya mendengar, tetapi kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.
lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi orang yang dablek, orang yang sulit untuk menerima nasihat, orang yang sulit untuk menerima teguran, bahkan ajaran yang benar itu. Oleh karena menganggap diri baik, menganggap diri paling benar, menganggap diri tidak pernah melakukan kesalahan Tuhan. Karena itu Bapa, tolonglah seluruh umat-Mu supaya kami dengan rendah hati, kami menjadi orang yang bijak. Oleh karena kami mau mendengar setiap teguran, kami mau mendengar setiap ajaran yang benar. Dan bukan hanya kami dengar, tetapi juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mengingat juga ya Bapa, mendoakan untuk kehidupan perekonomian jemaat, terlebih di dalam masa-masa pandemi ini yang segala sesuatunya sulit oleh karena kelesuan ekonomi itu terjadi Bapa. Hamba-Mu berdoa Bapa bahwa pandemi ini merupakan batu uji bagi setiap kami. Apakah selama ini iman kami itu kepada Tuhan atau sebenarnya iman kami itu kepada pemasukan yang kami terima. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami sekalipun di masa-masa sulit ini Bapa, kami tidak melepaskan diri dengan persekutuan bersama dengan Engkau. Sebaliknya kami terus berjuang dan makin semangat untuk mendekatkan diri kepadamu Bapa. Oleh karena kami mau menjadi orang yang hikmat, oleh karena kami mau menjadi orang yang bijaksana. Mampukan setiap kami semua Bapa yang pada pagi hari ini sudah bersaat teduh. Kiranya kami makin hari boleh makin hidup di dalam kebijaksanaan dan hikmat bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.